Itu saya punya kerinduan untuk memberikan pemahaman yang benar, memberikan pengetahuan tentang ajaran iman Katolik untuk umat Allah. Jadi sahabat Katoliko Keren, sedikit informasi tambahan, Pastor Engga saat ini berkarya di Masohi ya, Pastor? Siap, ya. Ya, di Masohi, di Kabupaten Maluku Tengah, itu dekat dengan kota Ambon, di Provinsi Maluku. Nama parokinya apa, Pastor? Paroki Santo Yohanes Penginjil Masohi. Ya, Santo Yohanes Penginjil Masohi. Dan sahabat Katoliko Keren juga seperti yang sudah kita bilang di awal, dan pasti sebagian besar dari sahabat Katoliko Keren juga mengenal sosok dari Pastor Engga, khususnya Pastor Engga di mana terjun di dunia TikTok. Nah, Pastor, apa yang memotivasi seorang Pastor Engga untuk berevangelisasi di dunia digital, khususnya di platform TikTok? Siap, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat-sahabat Katoliko Keren, saya sejak waktu frater itu, ya saya harus jujur saja, waktu saya frater saya tidak terlalu cemerlang amat, biasa-biasa saja saya. Tapi saya punya kerinduan untuk mulai dari waktu frater ya, di seminari tinggi di Pineleng, Sulawesi Utara. Itu saya punya kerinduan untuk memberikan pemahaman yang benar, memberikan pengetahuan tentang ajaran iman Katolik untuk umat Allah. Dan karena itu saya mulai dari TikTok ini baru kemarin-kemarin. Tapi kalau media sosial yang lain itu saya sudah mulai dari Facebook bersama begitu banyak teman apologet di dunia Facebook, itu banyak sekali kenalan. Dan berusaha juga menghimpun orang muda, walaupun hanya lewat media sosial. Tapi ya tidak berjalan mulus. Nanti sekarang saya ketemu dengan TikTok lagi, ternyata bisa ini kesempatan lagi bagus ini. Bisa banyak berkreasi, bisa menuangkan kerinduan saya yang dulu. Begitu. Nah, saya punya kerinduan untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap umat kita, umat Katolik sendiri. Tapi ini juga sekaligus tantangan. Walaupun saya punya kerinduan, tapi kalau saya tidak punya keterampilan dalam bidang itu, dalam hal bermedia sosial, tidak bisa, apa orang bilang ya, tidak connect juga gitu. Jadi saya menyadari betul bahwa memang benar-benar harus mempersiapkan diri, walaupun sudah jadi imam, benar-benar harus mempersiapkan diri dalam hal itu. Walaupun punya kerinduan untuk memberi katakanlah siraman rohani atau hal-hal yang bermakna untuk umat kita, lebih-lebih kepada pengajaran iman Katolik yang benar, tapi harus dibarengi dengan keterampilan. Karena itu di TikTok saya berusaha untuk sebaik mungkin sejauh saya mampu. Kalau disukai ya oke, tapi yang penting pesannya saya harap sampai. Nah, karena itu ini juga sekaligus menjadi tantangan bahwa ada umat yang haus. Saya menyadari itu dari komentar-komentar, dari komunikasi di media sosial. Saya menyadari bahwa ternyata ada umat yang lapar, ada umat yang haus dalam tanda kutip ya, akan ajaran iman Katolik yang benar. Dan karena itu saya ditantang untuk mengisi, memberikan makanan, menyajikan makanan yang enak tentang iman Katolik itu kepada mereka dengan cara kita. Dan ini Katoliko Keren ini salah satu channel yang juga menginspirasi dengan cara yang luas, bisa menjangkau banyak orang, terutama orang muda. Nah, saya mau seperti itu. Karena itu makanya saya bilang saya harus punya keterampilan yang cukup
untuk bisa mendukung itu. Karena secara praktis saja ya, secara praktis. Contoh kalau dalam misa kudus, ketika merayakan Ekaristi, ketika berhomili, ya kalau homili saya kering-kering saja ya pasti umat tidak terima kan, tidak masuk di pikiran umat, di dalam hati umat. Nah, mungkin isinya bagus, tapi cara menyampaikannya itu. Nah, ini yang tadi saya maksudkan dengan keterampilan. Oke, saya punya tujuan, niat baik, punya kerinduan untuk itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak bilang imam yang lain. Saya yakin imam yang lain punya kemampuan di situ, sudah memberikan yang terbaik untuk umat. Tapi kalau saya sendiri tidak punya itu, nah ini kerinduan saya tadi itu tidak tercapai juga. Karena itu saya selalu belajar juga untuk itu. Terampil, mau belajar untuk menjadi terampil. Belum terampil, mau belajar untuk terampil. Supaya kerinduan saya tadi memberi makan umat, menyajikan makanan kepada umat, makanan pengajaran iman yang benar itu tersampaikan gitu. Jadi intinya isinya bagus, tapi kemasannya juga harus bagus biar sampai ke telinga umat atau sampai di pikiran umat itu memang kena dan mereka benar-benar paham, benar-benar mengerti. Itu sih yang mendorong saya untuk mau berbagi tentang pengetahuan tentang iman Katolik pada umat Allah lewat media sosial juga bisa, dan terutama dalam kehidupan saya di sini sebagai imam untuk umat Allah di sini. Wow, luar biasa. Dan kami juga berterima kasih juga kepada Pastor Engga, berkat Pastor Engga, sehingga kami umat Katolik, apalagi anak-anak muda yang main-main TikTok, itu tidak lupa jati dirinya sebagai orang Katolik. Karena kan Pastor juga tahu kan gimana TikTok, itu muncul otomatis, kita nggak bisa milih mau nonton apa otomatis, sampai bahkan ada yang ikut pengajaran dari lain, pengajaran ini, akhirnya lupa kalau dia Katolik gitu. Dan itu, dengan adanya Pastor Engga juga memotivasi para imam lain untuk juga terjun ke dunia digital, berevangelisasi khususnya di TikTok. Amin. Dan luar biasanya, amin, sampai saat ini Pastor Engga untuk kategori imam berada di peringkat 1 Indonesia untuk TikTok, jumlah followers. Oh my God. Iya. Iya, Pastor. Jadi setelah dilihat sudah mulai banyak para pastor, para imam yang terjun di TikTok, dan untuk dari segi kategori followers itu Pastor Engga yang peringkat 1 sampai saat ini. Kategori imam. Iya. Jadi Pastor semangat terus melayani, semangat terus berbagi kepada kami pengetahuan iman Katolik gitu. Dan Pastor, tak terasa waktu kita sudah hampir selesai, dan apalagi di tengah pandemi saat ini banyak umat yang mengalami krisis iman, bahkan pudarnya iman. Dan apa pesan dari seorang Pastor Engga bagi kami umat beriman? Silakan Pastor. Terima kasih Putra dan sahabat-sahabat Katoliku keren. Saya tidak bisa punya pesan lain selain punya satu suara sama dengan pemerintah, baik di pusat, daerah, dan seterusnya, untuk menganjurkan kepada umat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Karena ini kelihatannya susah, tapi mari kita waspada untuk itu, khusus untuk pandemi ini. Mari kita jaga sama-sama diri kita, menjaga sesama kita yang lain, untuk memperhatikan juga kesehatan, sama-sama memperhatikan kesehatan kita. Nah, tapi saya juga menyadari bahwa mengalami banyak sharing, banyak komentar-komentar yang luar biasa tentang kerinduan akan Ekaristi. Karena pandemi ini membuat banyak umat Katolik harus berdoa dari rumah. Dan karena itu, sekaligus saya juga mau pesan bahwa semoga di masa kondisi yang tidak bersahabat ini, yang mendatangkan kesedihan luar biasa untuk kita semua ini kiranya menimbulkan dalam hati kita, umat Katolik khususnya, kerinduan akan Ekaristi, akan sakramen Maha Kudus. Supaya bila mana
pandemi ini sudah berakhir, kerinduan itu katakanlah tersampaikan, tersalurkan lewat Ekaristi yang kita rayakan lagi ketika pandemi sudah berakhir. Nah, selalu punya kerinduan dalam diri akan Ekaristi Kudus, akan Misa Kudus, karena kerinduan itu akan mendorong kita untuk berjuang sekuat tenaga supaya nanti pada waktunya bisa menerima sakramen Maha Kudus lagi ketika semua persoalan ini sudah berakhir. Itu saja pesan saya. Tetap semangat umat Katolik dimanapun Anda berada, sahabat Katoliku Keren. Tetap semangat, tetap mencintai iman Katolik, mencintai gereja yang satu, biasa di Katoliku Keren keluar, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ya, sahabat Katoliku Keren, sampai di sini seri tokoh inspiratif kita episode spesial Pastor Engga. Semoga ini menginspirasi kita dan menguatkan iman kita. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di seri tokoh inspiratif episode selanjutnya yang menghadirkan kisah para imam, biarawan, dan biarawati. Salve!